Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiatun Salsabila dengan NIM 2020-53039 dari kelas Sistem Informasi A. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang proses penelitian atau scientific inquiry. Science inquiry performing the experiment. Di sini ada keterkaitan antara Raven-Elter, expand for reject hypothesis, development testable prediction, gather data to test prediction, develop general theories, make observation, think of interesting question, dan formulate hypothesis. Scientific inquiry terdapat hipotesis, material, prosedur, conclusion, and statement. Alasan perlunya mempelajari scientific inquiry. Ada 4 alasan yang perlu kita ketahui untuk mempelajari scientific inquiry, yaitu scientific inquiry membuat kita lebih knowledge level, dalam arti kita mempunyai dasar untuk mengemukakan pendapat kita, menerangkan lebih lengkap dan lebih dalam dan komprehensif, membuat kita lebih berbudaya, dalam arti apa yang kita ungkapkan selalu didasarkan pada fakta, lalu memunculkan pengetahuan dan ide baru. Karakteristik dasar dari scientific inquiry ada 6. 1. Berdasarkan fakta, didasarkan pada kenyataan atau fakta di lapangan. 2. Bersifat objektif, jelas sumbernya, sehingga penelitian yang dihasilkan dapat juga dilakukan oleh peneliti lain dan kondisi dalam bidang yang sama. 3. Dapat dianalisis, adanya proses yang tepat dan benar untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan metode untuk memecahkan masalah yang sesuai dengan metodologi yang telah dipilih. 4. Bersifat kuantitatif, harus terukur berdasarkan argumentasi ilmiah, sehingga kesimpulan yang dibuat secara rasional didasarkan pada bukti-bukti yang tersedia dan didukung oleh pengembangan konsep dan teori yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 5. Berpikir deduktif hipotesis. Riset area deduktif sangat sulit ditemukan dalam melakukan penelitian, sehingga dalam pola pikir deduktif digunakan hipotesis. 6. Berpikir induktif general. Pola induktif lebih dominan dipakai dalam melakukan penelitian, yang dimulai dari yang khusus mengarah ke arah yang lebih umum. Beberapa alur langkah dari penelitian ilmiah, mulai dari permasalahan, pengumpulan literatur, pengumpulan masalah, metodologi desain, pengumpulan data, analisa data, hasil penelitian, testing hipotesis. 1. Penetapan permasalahan. Penetapan permasalahan atau state general problem dengan cara-cara sebagai berikut. Ungkapkan sesuatu secara umum, berisikan pertanyaan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang akan diamati. Pada perumusan permasalahan yang harus ada statement yang dihancurkan sebagai general problemnya. Perlunya scientific reasoning agar kita bisa lebih memahami dan memanfaatkan informasi ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh pertanyaan yang memerlukan jawaban secara ilmiah atau riset seperti berikut ini.
Benarkah alam ini terus mengalami perkembangan? Apakah krisis energi benar-benar terjadi? Apakah merokok menyebabkan penyakit kanker paru-paru? Penelitian sebagai jawaban harus didukung fakta-fakta dan teori serta data-data yang akurat yang dapat dipercaya kebenarannya. 2. Pencarian literatur atau conduct literature search. Disebut juga kajian pustaka, yaitu mempelajari buku-buku referensi dan hasil penelitian sejenis sebelumnya yang pernah dilakukan oleh orang lain. Tujuan kajian pustaka ialah untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Teori merupakan pijakan bagi peneliti untuk memahami persoalan yang diteliti dengan benar dan sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah. Sumber literatur yang terkait dengan ide yang berupa buku, artikel, majalah, jurnal, dan lain sebagainya, berupa posisi relatif dari topik, ide, atau problem yang diteliti, dan digambarkan dalam suatu kerangka penelitian, di mana nantinya kerangka tersebut akan memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan atau knowledge. Buat daftar literatur yang dikumpulkan yang terkait dengan permasalahan berupa berbagai teori, teknik, metode, temuan-temuan lainnya yang pernah digunakan oleh orang lain untuk mengatasi atau menjawab permasalahan yang hampir sama. Lakukan analisa terhadap kelemahan, kelebihan, persamaan, perbedaan dari berbagai teori, teknik, metode dari hasil rangkuman, dan ringkasan dari literatur tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menginterpretasikan penelitian yang akan kita lakukan dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang disajikan dalam konteks yang berbeda. Setelah semua bahan terkumpul, daftarkan atau cantumkan semua literatur yang terkait dengan masalah atau buat listnya pada bagian daftar pustaka. 3. Perumusan masalah atau state-specific problem. Uraikan permasalahan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum ke masalah yang lebih khusus atau lebih spesifik. Misalnya, faktor-faktor apa saja yang membuat sistem informasi dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan layanan administrasi kependudukan. Hal-hal apa sajakah yang berkaitan erat dengan pendorong lajunya penjualan suatu produk? Dan ada beberapa permasalahan lainnya. Dengan statement permasalahan di atas, banyak hal yang dapat kita uraikan untuk menjawab problem statement-nya. 4. Ada desain penelitian atau desain metodologi. Desain penelitian berisikan pengetahuan, algoritma, metode, produk sistem, model, dan lain sebagainya. Secara garis besar, ada 2 macam tipe desain, yaitu desain ex post facto dan desain eksperimental. Faktor-faktor yang membedakan kedua desain ini ialah pada desain ex facto, tidak terjadi manipulasi variabel bebas. Sedangkan pada desain yang eksperimental terdapat manipulasi variabel bebas. Apa sih tujuan utamanya? Tujuan utama penggunaan desain yang ex facto ialah bersifat eksplorasi dan deskriptif. Sedangkan untuk desain eksperimental bersifat eksplanatori atau sebab akibat. Langkah-langkah eksperimental yang harus dilakukan yang merupakan bagian dari metodologi yang nantinya akan dapat membedakan antara metodologi yang satu dengan metodologi lainnya. 1. Ada setting eksperimen. 2. Cari instrumen apa yang akan digunakan untuk membantu memecahkan permasalahan tersebut. 3. Tuntutan objek dan variabel yang akan diukur dengan jelas dan tepat. 4.
Buat daftar atau list langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan sebelumnya. 5. Gunakan berbagai macam teknik, alat, instrumen, dan sebagainya yang tepat untuk setiap tahapannya. 5. Pengumpulan data atau gather data. Data dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan hal-hal berikut. 1. Jenis data menurut cara memperolehnya. Data primer. Data primer, data yang diambil langsung dari objek penelitian atau merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Pencarian data primer dilakukan dengan cara wawancara dengan menggunakan instrumen penelitian yang disebut dengan kuesioner. Ada data sekunder, data yang berasal dari sumber yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, misalnya dari perpustakaan, perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi, perdagangan, biro pusat statistik, dan kantor-kantor pemerintahan, seperti data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, data hasil riset, data dari perusahaan, dan lain sebagainya. 2. Jenis data. Berdasarkan sumber data. Ada data internal dan eksternal. Untuk data internal, data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Data eksternal, data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. 3. Klasifikasi data berdasarkan jenis data. Ada data kuantitatif, yaitu data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka, sedangkan data kualitatif, data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. 4. Pembagian jenis data berdasarkan sifat data. Sifat data diskrit adalah data yang nilainya bilangan asli. Sedangkan data kontinu adalah data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilai yang lainnya. Biasanya ada kata-kata sekitar, kurang lebih, kira-kira, dan seterusnya. 5. Jenis data menurut waktu pengumpulannya. Data cross-section, data yang menunjukkan pada titik waktu tertentu. Misalnya, jumlah mahasiswa UMK pada tahun 2019, jumlah kelulusan pada bulan April tahun 2018, dan seterusnya. Data time series atau berkala, yaitu data yang menggambarkan suatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contoh data time series adalah data perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dari tahun 2015 sampai tahun 2020. 6. Ada analis data atau analis data. Pengolahan data atau analis data merupakan proses pra-analis yang mempunyai tahapan-tahapan sebagai berikut. 1. Editing data. 2. Pengembangan variabel. 3. Pengkodean data. 4. Cek kesalahan. 5. Membuat struktur data. 6. Cek preanalisa komputer. 7. Tabulasi. Analisa data merupakan interpretasi hasil pengamatan atau hasil penelitian. Interpretasikan data yang sebelum melakukan penelitian dengan data sesudah melakukan penelitian. Misalnya, dalam sebuah organisasi kinerjanya meningkat. Uraikan dengan jelas alasannya, misalnya karena bisnis prosesnya sudah disederhanakan atau karena data yang terkumpul tingkat akurasinya tinggi, dan lain sebagainya. 7. Hasil penelitian atau report result. Laporan penelitian atau laporan akhir harus berani mengemukakan dan menuliskan apa yang didapatkan selama melakukan penelitian, atau harus mampu menginterpretasinya secara objektif. Bila hasilnya tidak pasti,
ada baiknya kita buat dalam bentuk statement berupa pertanyaan-pertanyaan saja. Jangan pernah membuat interpretasi penelitian secara subjektif. Misalnya, sistem ini meningkat, sistem ini lebih baik, tapi tidak ada baseline-nya. Karena suatu sistem bisa dikatakan baik, namun belum tentu mampu meningkatkan kinerja yang ada. Tuntaskan interpretasi yang kita buat. Bagaimana faktor-faktor tersebut memberikan kontribusi bagi perusahaan yang menggunakan sistem informasi. 8 kesimpulan yang dibuat terus didasarkan pada data-data yang telah dikumpulkan dan berupa jawaban dari permasalahan. Review kembali kelemahan-kelemahan yang ada dalam penelitian serta kejelasan kenapa kelemahan itu bisa terjadi dan berikan solusi untuk memperbaikinya. Rangkum isi kesimpulan dengan tidak merumuskan kesimpulan berdasarkan pengetahuan umum dan hindari kata-kata yang dapat menimbulkan keraguan-raguan seperti kiranya, mungkin, dan lain sebagainya. Yang terpenting dari bab kesimpulan adalah utarakan future research agar orang lain dapat melanjutkan penelitian ini pada penelitian berikutnya. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.